Hai Interisti, Forza Inter. Kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Tanggal dan waktu untuk dua pertandingan persahabatan pramusim terakhir untuk Inter telah diumumkan. Dengan Nerazzurri siap menghadapi Parma dan Dinamo Kiev. Klub Serie B Parma akan berkunjung ke tempat latihan Inter pada hari Minggu waktu Italia dan pertandingan antara kedua tim akan dimulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Sedangkan pertandingan persahabatan terakhir akan dimainkan melawan Dinamo Kiev di Monza pukul 23.30 waktu Indonesia Barat pada tanggal 14 Agustus. Chelsea semakin serius berupaya untuk membawa Romelu Lukaku kembali ke Stamford Bridge. Laporan dari Sky Sport mengabarkan jika mereka siap melayangkan tawaran terbaru kepada Inter. Chelsea sudah melayangkan dua tawaran kepada Inter, termasuk dengan menyertakan nama Marcos Alonso ke dalam negosiasi yang bernilai total lebih dari 110 juta euro. Antara dana segar ditambah pemain dalam kesepakatan, namun ditolak oleh Inter. Jawara Liga Champions musim lalu ini tidak menyerah dan siap menaikkan tawaran mereka hingga ke angka 120 juta euro. Ini adalah tawaran yang besar yang sangat mungkin bisa mengguncang Inter dan Zhang. Namun disebut akan menyerahkan bola sepenuhnya kepada Lukaku. Apakah ia ingin menerima tawaran dari Chelsea atau tidak? Namun andai Big Row menerima tawaran Chelsea, nama pertama yang akan mereka kejar adalah Duvan Zapata dan kemudian Dusan Vlahovic. Bagi Fiorentina, namanya tidak masuk dalam daftar jual. Sementara itu Republika mengatakan bahwa BP Marotta secara tegas mengatakan kepada klub Inggris itu bahwa Inter telah meminta 150 juta euro tunai. Ahli transfer Fabrizio Romano turut membahas situasi terkini rumor Inter, Lukaku dan Chelsea pada Twitch resminya kemarin. Dari apa yang mereka katakan kepada saya, keputusannya akan lebih pada Inter daripada Lukaku. Pemain ingin bertahan dan dia berharap begitu. Dia sangat bahagia di Nerazzurri. Lukaku tidak meminta Inter untuk melepaskannya, dia menunggu untuk memahami posisi klub. Romelu di Liga Inggris banyak mengalami fase buruk, baik pada tingkat personalitas maupun teknis, dan juga hubungan dengan para penggemar. Lukaku tidak mengejar perihal ekonomi, saya jamin. Kenyataannya sekarang adalah bahwa Inter telah menolak tawaran dan perlu dipahami apakah Chelsea akan menaikkan lebih banyak lagi. Sekarang ada 100 juta. Kalau 130 datang, sesuatu bisa saja terjadi. Christian Eriksen kembali ke Milano. Laporan dari La Gazzetta dello Sport mengabarkan jika gelandang asal Denmark ini kembali menginjakkan kakinya di Milano untuk pertama kali pasca serangan jantung yang ia alami di laga Euro 2020 bersama negaranya Denmark saat berjumpa Finlandia. Ia mendarat pagi ini waktu setempat dan sudah mengadakan pertemuan dengan CEO klub BP Marotta. Pagi ini waktu setempat Eriksen diperkirakan akan berada di Appiano Gentile, di mana staf medis Inter sudah menunggunya untuk membahas pemeriksaan kardiologi yang ia jalani yang berkemungkinan akan dilakukan di Rumah Sakit Humanitas di Rozzano. Serangkaian tes akan dilakukan dan diperkirakan dalam beberapa hari ke depan. Kita akan bisa mengetahui lebih lanjut soal pemasangan implan defibrilator yang ditanam pada dirinya pada 18 Juni lalu. Apakah bisa dicabut atau tidak? Striker Uruguay berusia 20 tahun Martin Satriano bersinar dengan seragam tim utama Inter. Striker muda itu berusaha meyakinkan Simone Inzaghi untuk memasukkannya sebagai striker keempat tim di musim depan. Penampilan Satriano membuat pelatih baru Inter dan manajemen terkesima.
Gazzetta dello Sport menjelaskan bahwa Satriano banyak disandingkan sebagai Ibrahimovic Uruguay, namun ia tentu memimpikan karir seperti Luis Suarez. Masa depannya tetap menjadi prioritas Inter. Sudah ada banyak tim yang menyatakan minat, namun sejauh ini Inter masih enggan melepasnya baik dengan status pinjaman apalagi jual permanen. Gazzetta Online melaporkan bahwa Inter menunda perpanjangan kontrak untuk ketiga pemainnya, yaitu Nicolo Barella, Lautaro Martinez, dan Marcelo Brozovic hingga akhir bursa transfer. Maksud dari Inter adalah untuk menghindari ketidakpastian atas situasi ketiganya dan mengirim pesan bahwa spekulasi transfer tidak dapat digunakan untuk memaksa mereka bertindak tergesa-gesa pada setiap kesepakatan perpanjangan kontrak. Brozovic adalah pemain yang pembaruannya paling diprioritaskan oleh manajemen Nerazzurri dengan kontrak yang akan berakhir pada akhir Juni 2022. Namun klub telah memutuskan untuk membiarkan situasi tetap seperti itu hingga akhir bursa transfer dan manajemen Inter berniat memulai pembicaraan perpanjangan kontrak setelah jendela transfer usai. Sementara itu untuk Lautaro dan Barella banyak klub yang tertarik mendatangkan keduanya. Dan Inter tetap berharap dapat mengamankan masa depan kedua pemain dengan memperpanjang kontrak mereka saat ini. Dan menawarkan kenaikan gaji yang signifikan dari masing-masing saat ini hanya menerima 2,5 juta euro per musim. Namun sama seperti Brozovic, pembicaraan kontrak baru hanya akan dimulai setelah bursa transfer berakhir. Inter bersedia membiarkan pemain sayap Kroasia Ivan Perisic meninggalkan klub musim panas mendatang kecuali dia menerima pengurangan gaji yang signifikan. Menurut outlet berita Italia Gazzetta.it yang melaporkan bahwa Nerazzurri kemungkinan akan mempertahankan pemain berusia 32 tahun itu di skuad untuk musim depan. Tetapi, dia akan pergi musim panas mendatang kecuali dia menerima kesepakatan dengan persyaratan yang lebih rendah. Perisic tampil mengesankan musim lalu, menjadi sosok kunci di bek sayap kiri di bawah Antonio Conte, dan pelatih kepala baru Simone Inzaghi juga merupakan pengagum pemain Kroasia itu. Dan karena itu, ahli taktik Italia ingin mempertahankan pemain itu di skuadnya musim depan. Namun, sang pemain akan mendapatkan penghasilan bersih sebesar 5 juta euro pada tahun terakhir kontraknya, dan jumlah ini dianggap tinggi oleh Nerazzurri, yang berarti bahwa klub tidak akan memperbarui kontraknya dengan persyaratan yang sama setelah akhir Juni 2022.